Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang, Senin 1 November 2021. Dan hari ini kita akan membahas bagian terakhir dari seri Teologi bagi Kehidupan, episode yang kelima. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dari Jonathan Edwards minggu lalu, Perangi Kejenuhan dan Kebekuan Rohanimu. Nah saudara, sebelum mulai mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami petunjuk-petunjuk-Mu melalui orang-orang yang menggumuli firman Tuhan. Dan hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari teologi Jonathan Edwards. Berikan kami ketenangan hati untuk bisa mendengarkan, menyimak, dan memahami, terlebih juga untuk melihat kebenaran ini di dalam kehidupan kami, bagaimana kami menaatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, minggu lalu kita belajar 3 dari 6 poin pertama pengajaran Edwards perihal penyakit rohani yang paling berbahaya bagi setiap orang percaya dan gereja secara umum, yaitu kejenuhan rohani adalah penyakit berbahaya yang harus lebih dahulu diobati atau diatasi. Allah dan kemuliaannya adalah solusinya atau jawabannya. Dan sarana untuk melihat kemuliaan Allah itu adalah lewat khotbah yang berpusatkan pada Allah dan juga doa yang tekun memohon bagi kebangunan rohani. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 3 poin lanjutan perihal kejenuhan rohani dan kebekuan hati tersebut. Dan ini menjadi bagian penting dalam pemahaman kita tentang kebangunan rohani yang sejati. Nah, poin yang keempat, musuh dari kebangunan rohani sejati adalah ekstremisme dan sebaliknya penentang kebangunan rohani. Apa maksudnya? Banyak orang Kristen termasuk pemimpin gereja pada masa Edwards hidup terjebak pada pemikiran kalau terjadi kebangunan rohani, katakanlah lewat sebuah KKR, kebaktian kebangunan rohani, maka peristiwa itu dianggap sebagai solusi dari permasalahan gereja, memecahkan segala kesulitan yang ada di dalam gereja. Karena itu kita bisa berharap munculnya setelah kebangunan rohani itu munculnya gereja yang sehat. Tetapi seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, Edward sendiri sebetulnya adalah salah satu tokoh penting di balik terjadinya kebangunan rohani besar di Amerika pada abad itu. Tetapi Edwards tidak terlena. Ia sendiri sudah melihat banyak sekali kelemahan dari kebangunan besar atau periode kebangunan rohani di kala itu. Sehingga ia tidak mau berpura-pura seolah-olah KKR dan gerakan-gerakan Kristen yang muncul sesudahnya itu seolah tanpa masalah ataupun kelemahan. Ia melihat banyak orang Kristen yang kemudian meninggikan kebangunan rohani, tetapi kemudian malah jatuh ke dalam kesombongan, khayalan, ketidakseimbangan, dramatisasi ibadah dan juga dramatisasi khotbah, dan berbagai tindakan mengada-ngada yang lainnya. Sembari mengatakan semuanya itu adalah karya Allah. Dengan kata lain, banyak orang terperangkap pada fenomena kebangunan rohani, tetapi sebenarnya apa yang mereka alami tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan juga tidak mengalami pertobatan atau kebangunan rohani yang sejati. Sebagai contoh, pada masa itu ada kelompok yang disebut exhorter, yang suka datang ke rumah-rumah untuk bersaksi. Dan kata-kata mereka manis, baik, membuat orang-orang di rumah itu menangis, menyesali dosanya, tetapi kemudian menjadi korban pelecehan seksual. Jadi biasanya target mereka orang-orang dari kaum ini adalah kaum perempuan. Dan kemudian juga laki-laki di rumah itu. Jadi malah terjadi perzinahan. Jadi seolah-olah di awal seolah-olah ada pertobatan, bahkan kesaksian, ratap tangis. Tetapi kemudian perilaku immoral. Kita bisa menyebut fenomena ini sebagai ekstremisme, yaitu bersikap rohani yang berlebihan, tetapi sebenarnya malah menyangkali hakikat dari hal-hal rohani tersebut. Karena fenomena inilah, saudara, muncul pandangan berseberangan
yang menentang kebangunan rohani atau upaya untuk mengadakan kebangunan rohani. Bagi mereka yang menentang, upaya-upaya dan dampak negatif dari usaha kebangunan rohani lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaat. Maka atas dasar problem dua pandangan inilah, Edwards menyediakan banyak waktu untuk menulis dan mengajarkan apa yang Alkitab katakan tentang kebangunan rohani yang sejati. Jadi ia menolak ekstremisme yang menekankan kebangunan rohani secara berlebihan dan dramatis, dan juga menentang orang yang menentang sama sekali kebangunan rohani. Edwards menyempatkan diri mengkaji ulang berbagai gerakan religius pada masa itu dengan merujuk kembali kepada Alkitab. Jadi, kita masuk ke poin kelima dari pemikiran Edwards. Esensi dari kebangunan rohani adalah hati yang mengalami kebangunan atau perubahan. Kita tidak punya waktu untuk membahas semua kesimpulan Edwards mengenai hal ini, tetapi kita akan melihat dua hal yang menjadi pokok pikirannya. Pertama, berkaitan dengan natur atau sifatnya. Apakah natur dari kerohanian yang sejati? Maka, menurut Edwards, kriteria untuk menentukannya adalah sebagai berikut. Apakah seseorang meninggikan Kristus di atas segala sesuatu? Apakah anugerah Allah menjadi fokus sebuah gerakan atau kebangunan? Edwards memberi penekanan khusus pada 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi, Yesus menjadi harta yang paling berharga bagi orang yang mengalami kebangunan rohani sejati. Hal ini semakin jelas kalau kita membaca dua ayat sebelumnya, ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, yaitu pencobaan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tanda pertama dari kebangunan rohani sejati adalah apakah orang itu menganggap Yesus sebagai hartanya yang paling berharga, lebih berharga daripada segala sesuatu. Sehingga orang itu punya sebuah sukacita yang unik, yang spesial, yaitu sukacita yang tidak tergoyahkan meski oleh berbagai penderitaan dan kesusahan. Dan karena itu orang itu mempunyai afeksi pada hal-hal rohani. Apa itu afeksi? Afeksi sendiri adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yang sukar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi penjelasan dari Edwards bisa menolong kita mengerti apa yang ia maksud dengan afeksi. Afeksi bukanlah emosi seperti yang dikira banyak orang. Afeksi adalah menjalankan kecenderungan hati dan kehendak yang lebih kuat dan pantas. Ya, saya ulangi. Afeksi adalah menjalankan kecenderungan hati dan kehendak yang lebih kuat dan pantas. Untuk memahami ini, kita perlu memahami lebih dahulu cara Allah mengatur jiwa manusia. Allah telah menciptakan dua kecakapan dalam jiwa manusia. Pertama adalah kecakapan yang melaluinya manusia bisa berpikir dan berspekulasi atau berlogika, yang dengannya ia mempertimbangkan dan memandang atau menilai segala sesuatu. Inilah yang kita sebut dengan pikiran atau akal budi. Kecakapan kedua adalah yang melaluinya jiwa melangkah lebih jauh dari sekadar memahami atau memandang atau mengerti, yaitu ketika jiwa itu kemudian entah memilih untuk makin mendekati yang ia mengerti itu atau malah menolak atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai, senang atau tidak senang, menerima atau menolak apa yang dia pahami dengan akal budinya itu. Sebagian orang menyebut
kecakapan ini sebagai kecenderungan. Dia lebih cenderung setuju atau tidak setuju, lebih suka atau tidak suka. Nah, mungkin istilah yang paling tepat untuk menyebut kemampuan kedua ini adalah hati. Apapun yang dimengerti oleh pikiran, maka hati akan menjadi juri terakhir. Entahkah dia suka atau tidak suka. Kita bisa saja setuju atau mengerti Allah menciptakan dunia ini. Tetapi apakah kita suka, cenderung memilih Allah menciptakan dunia ini? Mungkin kita setuju Yesus mati menebus dosa saya. Tetapi apakah kita suka Yesus menebus dosa saya? Yang artinya saya tidak bisa membanggakan diri saya sendiri. Mungkin kita mengerti bahwa mengampuni sesama itu Yesus perintahkan agar kita juga beroleh pengampunan dari Bapa. Tetapi apakah kita cenderung untuk mengampuni sesama? Hati yang menentukan. Nah, inilah yang dia maksud dengan afeksi. Jadi, kata Edwards, spiritualitas sejati atau kebangunan rohani sejati adalah apakah seseorang hatinya benar-benar mengasihi Allah di atas segala sesuatu, artinya pikirannya tunduk pada Allah, setuju pada firman Allah, dan hatinya suka pada Allah, memilih Allah, bergembira karena Allah, dan menaati Allah lebih daripada segala sesuatu. Lalu Edwards memberikan beberapa peringatan. Fakta kalau ada seseorang yang dalam satu jangka waktu tertentu suka membicarakan pengalaman rohani mereka, hal itu tidak membuktikan apa-apa. Artinya belum tentu itu tanda kebangunan rohani sejati. Bahkan kalau seandainya pengalamannya itu lahir atau hasil dari misalnya pemberitaan Allah, pemberitaan firman Allah yang benar, khotbah yang baik, khotbah yang benar. Habis dia dengar khotbah, dia jadi bersaksi, dia mengalami perubahan. Edwards memperingatkan itu belum tentu, ya, tidak membuktikan apa-apa. Jadi kesimpulan Edwards, kita harus menyadari bahwa tidak ada waktu atau sistem atau standar analisa pada isu ini, yaitu kebangunan rohani sejati, yang dapat memberikan hasil 100% pasti. Ia berkata, Allah lah yang merancang agar masalah ini hanya dialah yang berhak dan yang sanggup menilai secara pasti dan mutlak. Ini bukan berarti, dia berkata, tanda-tanda yang Allah berikan dalam Alkitab itu bisa menipu kita. Bukan. Masalahnya ada pada pihak kita yang sudah Allah beritahu lewat firman-Nya apa saja tanda kebangunan rohani itu. Yaitu kitalah yang bisa menipu diri kita sendiri atau kita tertipu oleh kemunafikan orang lain. Jadi, meskipun Allah memang memberitahu kita apa saja tanda-tanda orang yang mengalami kebangunan rohani sejati itu, tetapi kita sendiri tidak akan pernah bisa akurat 100% dalam menganalisa hal ini. Ya, karena keterbatasan kita tadi. Jadi Edwards melanjutkan, penting bagi kita untuk ingat bahwa adalah rancangan Allah agar manusia hanya bisa mendapatkan kepastian keselamatan hanya dengan cara mematikan dosanya sendiri atau kecenderungan hatinya untuk berdosa dan meningkatkan kesadaran diri untuk bergantung hanya pada kasih karunia Allah. Lalu memperoleh hasilnya, yaitu kehidupan yang kudus karena bergantung pada kasih karunia Allah itu setiap hari. Jadi, meski tugas mengevaluasi diri atau mawas diri itu tugas yang penting dan juga banyak manfaatnya, tetapi janganlah dijadikan sebagai hal yang paling penting sehingga melalui evaluasi diri itu, seseorang malah berpuas diri akan keadaan mereka, sehingga menaruh diri mereka pada posisi membutakan diri sendiri, dan kemudian mengeraskan hati mereka di bawah penyamaran kerendahan hati dan jatuh pada kepercayaan diri yang salah. Dan ini membawa kita pada poin kedua, yaitu penekanan Edwards tentang kebangunan rohani, yaitu yang kedua, buah roh. Jonathan Edwards menjabarkan bukan 9 ciri buah roh dari Galatia 5 ayat 22 hingga 23.
Yang ia maksud dengan buah roh yaitu 12 kriteria yang bisa menolong kita menguji diri apakah benar yang kita alami itu adalah kebangunan rohani sejati. Nah, saudara, 12 hal terlalu banyak untuk kita bahas hari ini. Saya hanya akan memilah 6 dari antaranya. 6 tanda ya untuk menganalisa apakah kita mengalami kebangunan rohani sejati menurut Edwards. Yang pertama, orang itu menyadari dan mengakui bahwa dampak keselamatan dari anugerah Allah yang ia terima dan alami itu berasal dari bukan manusia melainkan dari Allah. Kuasa mujizat Allah yang supranatural. Kepekaan rohani yang baru yang melaluinya ia sadar akan dosa-dosanya dan juga peka akan kekudusan Allah sehingga dia sendiri rindu akan kekudusan yang ia dapat hanya lewat penebusan oleh Yesus. Indera rohani yang peka pada hal-hal seperti ini ia akui bukan berasal dari dirinya, tetapi semata-mata karya Allah dalam dirinya. Ini bukan sebatas pada orang yang setelah mendengar firman ini lalu mengerti dan setuju, bahkan bisa ikut memberitakannya, tetapi hasilnya adalah afeksi, yaitu kecenderungan hati, ya, yang tadi saya bahas. Ciri kedua, hasil dari kebangunan rohani sejati adalah diawali pada kecintaan atau kekaguman yang besar pada Allah dan kemuliaannya, bukan pada kenyamanan atau kebahagiaan diri. Memang Edwards lah yang menolong orang Kristen pada waktu itu untuk menyadari bahwa memuliakan Allah itu tidak bertentangan dengan kebahagiaan manusia. Malah kebahagiaan tertinggi kita sebagai manusia adalah waktu kita memuliakan Allah. Tetapi tanda dari kebangunan rohani sejati adalah awalnya kecintaan pada kemuliaan Allah, bukan pada kebahagiaan diri. Yaitu perhatian pada Allah itu baik, fakta Allah itu baik. Baru kemudian dampaknya yang muncul begitu saja, orang itu menjadi bahagia. Sebagai ilustrasi, yaitu misalnya ada seseorang yang begitu mencintai kekasihnya, kagum pada pribadi kekasihnya itu, maka kekasihnya itu dia anggap lebih berharga dari dirinya sendiri. Maka sebagai hasilnya, kalau ia bisa mencintai, memuji, memuliakan kekasihnya itu, maka kebahagiaannya muncul begitu saja. Jadi awalnya dia tidak punya interest atau ketertarikan pada kebahagiaan dirinya, tetapi dia mendapati ia paling berbahagia saat ia paling memuliakan kekasihnya itu. Ya, itu sebagai ilustrasi. Yang ketiga, hasil dari kebangunan rohani sejati adalah kecintaan pada hal-hal yang ilahi, termasuk pada Allah. Karena menyadari keindahan dan manisnya kekudusan Allah itu, yaitu keindahan moralnya, yaitu bahwa Allah itu baik, benar, dan tidak terbatas, kekal, setia, atau dengan kata lain, karena Allah itu kudus. Kata kudus yang kita kenakan kepada Allah menunjuk pada kesempurnaan dirinya secara keseluruhan. Seandainya kalau kita berkata Allah itu pintar, tetapi misalnya saja dia tidak kudus, maka kepintarannya itu tidak terlalu layak untuk dipuji. Kalau Allah itu kuat tetapi tidak kudus, maka ada hal yang kurang dalam dirinya. Maka semua keindahan Allah, termasuk kasih, kerendahan hati, kesabarannya, dan seterusnya, diringkas dalam satu kata sifat, yaitu Ia kudus. Dan kita juga menjadi berharga karena kita tahu bahwa kita dikuduskan oleh Allah. Jadi hasil dari kebangunan rohani sejati adalah kecintaan pada hal-hal yang ilahi, karena menyadari keindahan dan manisnya kekudusan Allah itu. Hal ini paling mudah kalau kita kontraskan dengan iblis atau setan. Setan mengerti akan kekudusan Allah, bahkan mengerti dengan baik, dan mungkin dia mengerti dengan benar. Tetapi ia tidak mencintai hal itu. Tapi orang-orang yang mengalami kebangunan rohani sejati, ia tidak hanya mengerti, tetapi ia mencintai, menyukai, menikmati hal-hal rohani tersebut. Yang keempat,
Hasil dari kecintaan pada hal-hal rohani yang berpusat pada kekudusan Allah itu adalah seseorang kemudian dibangkitkan kesadarannya untuk memilah, mempertimbangkan, mengambil keputusan apa yang dia lakukan. Dia akan mempertimbangkan ini benar atau salah, karena ia telah diterangi hati dan pikirannya dan merasakan dan menikmati keindahan moral Allah. Inilah yang Edwards yakini sebagai arti sejati dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bukan mendengar suara-suara tertentu, ya, bukan perasaan-perasaan tertentu yang tidak didasarkan pada kekudusan Allah. Yang kelima, hasil dari kebangunan rohani sejati adalah karena ia diyakinkan oleh Roh Kudus sehingga hatinya mengerti, mencintai firman Tuhan, kebenaran dan kemuliaan Injil, maka semua argumentasi yang menentang Injil atau firman Allah tidak lagi menarik bagi hatinya. Dengan kata lain, semua keraguan telah lenyap. Begitu yakinnya mereka pada realita kebenaran firman Allah, sehingga mereka tidak takut meresikokan segenap hidup mereka pada kebenaran itu. Dengan kata lain, pengakuan imannya punya dampak pada seluruh hidupnya. Bukan sekedar orang yang mengaku percaya dibaptis, tetapi kemudian hidupnya hanya menaruh sedikit minat pada Allah atau kerajaannya. Yang keenam, satu lagi cara melihat tanda pembaharuan hati sejati nampak berbeda dari yang palsu adalah dengan melihat proporsi atau simetri dari hati mereka. Nah, apa maksudnya melihat proporsi atau simetri hati seseorang? Bagaimana maksudnya? Demikian penjelasannya. Meski seseorang sudah diselamatkan, orang percaya memang tetap bisa keliru, berbuat dosa, ambil keputusan yang salah, atau karena kurangnya pengertian. Dan pergumulan ini akan terus dialami menghadapi kebiasaan-kebiasaan di seluruh hidupnya. Tetapi yang membedakan orang yang hatinya mengalami kebangunan rohani sejati dengan yang tidak atau yang palsu adalah sebagai berikut. Proporsi atau simetri hatinya. Yaitu, bagi petobat palsu, mereka sering mengalami perasaan rohani yang hebat di beberapa area atau beberapa hal, tetapi sangat sedikit di area lain. Misalnya, mereka bisa menampilkan pengharapan yang tinggi, ya, berharap pada Tuhan, tetapi sedikit punya rasa takut atau gentar kepada Allah. Jadi ada kejomplangan, ya, rasanya pengharapan dalam Tuhannya tinggi, tetapi tidak takut atau gentar kepada Tuhan. Sedangkan bagi petobat sejati, sukacita yang kudus dan rasa gentar yang kudus kepada Allah itu berjalan bersama-sama. Bisa kita katakan secara simetris atau proporsional, seimbang. Petobat sejati mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berjalan beriringan dengan duka cita atau kesedihan karena sadar akan dosa-dosanya. Petobat palsu bisa menampilkan sukacita tetapi tidak ada kesedihan karena dosa-dosanya. Yaitu contohnya. Contoh lagi, orang yang munafik bisa menampilkan sikap seolah tertarik kepada Allah, mengasihi Allah, tetapi tidak ada ketertarikan atau belas kasihan kepada manusia. Ya, kita mungkin langsung ingat sebuah perkataan dalam kitab suci yang berkata kalau seorang mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, dia adalah penipu. Sebagian lagi adalah kebalikannya, tertarik pada manusia tetapi tidak tertarik pada Allah. Dia rajin, perhatian pada manusia tetapi tidak perhatian kepada Allah. Sebagian orang tertarik pada orang-orang tertentu saja, tetapi tidak tertarik, bahkan curigaan atau stigma terhadap sebagian orang lain. Lalu ada orang yang nampak rajin pada pemberitaan Injil, tetapi gagal mencintai misalnya istrinya atau pasangannya, atau bermusuhan pada anggota keluarganya. Jadi secara proporsional tidak seimbang. Contoh lain lagi, ada orang yang sangat menampilkan kepedulian pada keselamatan jiwa orang lain, tetapi sama sekali tidak tertarik pada kesejahteraan atau kecukupan jasmaninya, tubuhnya. Edwards berkata, orang Kristen sejati perhatian
baik pada keselamatan jiwa maupun kesejahteraan tubuh orang lain. Sebab sama seperti Yesus, dia tidak hanya peduli pada jiwa manusia, tetapi Yesus juga memperhatikan kesejahteraan tubuhnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus menjanjikan tubuh kebangkitan. Contoh lain lagi, saudara, bila seseorang begitu terganggu dengan kekurangan saudaranya, orang Kristen lain, tetapi bisa bersikap masa bodoh, bahkan toleran terhadap kekurangannya sendiri. Jadi tidak seimbang. Sedangkan orang Kristen sejati memang bisa terganggu dengan kekurangan orang Kristen lain, dosa orang lain. Bisa sangat berduka karena masalah itu. Tetapi di saat yang sama, ia begitu terpengaruh, bahkan paling berduka oleh kekurangannya sendiri. Ya, jadi seimbang. Contoh lain lagi, seseorang bisa diakui sebagai orang yang baik dalam hal-hal rohani yang tinggi, tetapi justru gagal setia pada kewajiban-kewajiban kecil yang nampak remeh. Orang-orang itu bisa bersikeras berpendapat, itu karena mereka hidup di hal-hal rohani yang lebih tinggi. Misalnya, mereka sangat ribut soal membawa jiwa kepada Tuhan dan berusaha membawa orang percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka sendiri tidak punya cukup keyakinan pada Allah bahwa Allah akan memelihara hidupnya dengan kekayaan duniawinya, sehingga dia tidak bisa memberi dengan murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Jadi di satu sisi nampak semangat pada keselamatan jiwa orang, tetapi dia sendiri ternyata sangat pelit dalam meringankan beban orang, padahal Allah mencukupi kebutuhannya. Jadi kita sampai kepada poin terakhir dari 6 pemikiran Edwards tentang menghadapi kebekuan rohani. Hasil dari kebangunan rohani sejati yaitu misi. Konsekuensi logis dari kebangunan rohani sejati, baik itu secara pribadi maupun komunal di sebuah gereja, adalah kemajuan program misinya. Tidak heran setelah masa kebangunan rohani besar di Amerika pada waktu itu, kemudian diikuti dengan gelombang misi modern ke seluruh dunia. Salah satu tokoh penting gerakan misi modern yang bernama William Carey, meskipun dia orang Inggris, dia berkata memang ada kaitan jelas antara kebangunan rohani yang dipelopori oleh salah satunya Jonathan Edwards. Meskipun Carey dan Edwards itu tidak hidup satu zaman, ya, tapi Carey mengakui kebangunan rohani di zaman Edwards itulah yang memberikan nafas atau nadi kegerakan misi yang terjadi di zamannya. Jadi saudara, kiranya lewat pembelajaran kita tentang Jonathan Edwards tentang kebangunan rohani ini sungguh mengilhami kita, sungguh membuat kita mawas diri, dan baiklah kita betul-betul merindukan kebangunan rohani sejati di tingkat rohani pribadi kita dan juga di tingkat gereja lokal kita. Bahkan kita merindukan kebangunan rohani di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena 504 tahun yang lalu bagaimana Tuhan menolong gerejamu yang terbelenggu oleh ajaran sesat, dibebaskan dengan kebenaran firman Tuhan lewat reformasi, dan banyak orang yang sudah Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat pemahaman firman Tuhan yang mendalam. Kalau hari ini kami mempelajari sebagiannya ya Tuhan, selama seri ini, biarlah kami terus meneruskan semangat dari reformasi ini dan membawa pesan Injil kepada dunia, dan dimulai dari hati kami sendiri. Dan tolonglah kami Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul peka terhadap keadaan diri kami sendiri, akan keberdosaan kami dan ketidakberdayaan kami, akan besarnya anugerah Tuhan dan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami, jadikan kami gereja yang setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan di dalam episode yang baru.